Pemirsa Lingkar TV dimanapun Anda berada, tidak kejahatan seolah tak pernah putus terjadi di sekeliling kita. Masyarakat umumnya berpikir bahwa tindak kejahatan itu harus diselesaikan di pengadilan dan berakhir di jeruji penjara. Padahal tidak demikian. Penyelesaian perkara pidana bisa dilakukan dengan menyentuh sisi-sisi humanisnya. Seperti apa? Saya Nadine RA akan membawakan Jaksa Menyapa pada hari ini, dan untuk membahas mengenai penyelesaian perkara pidana yang menonjolkan sisi humanis ini, saya juga sudah mengundang narasumber dari Kejaksaan Negeri. Mari kita sapa dulu narasumber kita. Ada Bapak Yogi Andiawan Sagita SHMH selaku Kasubag Pembinaan Kejaksaan Negeri Pati. Selamat siang, Mbak. Alhamdulillah sehat. Baik ya, sehat. Dan kita juga punya Ibu Ani Asyatun SHMH. Beliau menjabat sebagai Kasubsi Penuntutan dan Eksekusi dan Eksaminasi di Kejaksaan Negeri Pati. Apa kabar Bu Ani? Alhamdulillah baik Mbak. Oke, baik. Kita akan membahas mengenai restoratif justice, sisi pendekatan secara humanis dalam penyelesaian perkara pidana. Nah, kita tahu sendirilah kalau penyelesaian perkara pidana ini di masyarakat kita itu pemahamannya masih siapa yang melakukan kejahatan, maka dia harus diadili di pengadilan dan kemudian berakhir di bui gitu. Nah, adanya terobosan baru berupa restoratif justice ini membuka perspektif yang lain, bahwa ternyata ada loh sisi humanis dalam penyelesaian perkara pidana ini yang menggunakan peradilan juga gitu. Akan tetapi tidak di meja hijaukan. Nah, untuk itu mungkin sebelumnya bisa dijelaskan lebih dulu kepada pemirsa kita di rumah, apa sih restoratif justice itu? Oke, terima kasih. Selamat siang juga untuk pemirsa Lingkar Jateng ini, ya, dimanapun berada. Jadi, keadilan restoratif atau restoratif justice sendiri pada prinsipnya adalah suatu penyelesaian perkara, sebuah tindak pidana dengan melibatkan beberapa pihak. Ada pelaku, korban, keluarga, dan pihak lain. Nah, pihak lain ini seperti lingkungan, bisa tetangga ataupun kepala desa, yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Jadi, sebagaimana kita ketahui bahwa sistem hukum kita masih menganut pemidanaan. Betul. Walaupun kita mengenal asas ultimum remedium, bahwa penyelesaian pidana itu adalah penyelesaian paling akhir. Iya. Jadi sebenarnya kita ketahui bahwa tadi sudah diutarakan bahwa muara dari penyelesaian perkara pidana adalah pemidanaan. Nah, tentunya pemidanaan yang terjadi yang dilakukan aparat penegak hukum, baik dari kepolisian, kejaksaan ataupun pengadilan, dirasa pada saat ini belum mencerminkan rasa keadilan yang ada di masyarakat. Karena seringkali perkara ini bisa diselesaikan, tetapi akar permasalahan yang terjadi di masyarakat belum selesai secara tuntas. Nah, tujuan dari restoratif justice sendiri adalah memulihkan kembali pada keadaan semula. Dalam arti memulihkan kembali ini konflik-konflik ataupun permasalahan yang terjadi dalam masyarakat dengan adanya restoratif justice ini, bahwa semuanya kita kembalikan kepada pihak-pihak yang ada di masyarakat, baik dari pihak pelaku, korban, ataupun masyarakat sekitar. Diharapkan bahwa permasalahan ini selesai secara tuntas. Tidak ada lagi benih-benih permasalahan yang nanti akan mengikuti permasalahan itu. Beda misalnya dengan adanya pemidanaan, tentunya karena salah satu pihak ada yang dipidana, tentunya yang dipidana pun kadang ada merasa tidak puas ataupun merasa bahwa tidak adil atau seperti apa. Karena kita tahu bahwa kepastian hukum dan nilai-nilai keadilan itu bagikan timbangan yang tidak mungkin bisa sama rata. Nah, seperti itu, Pak. Jadi semangatnya memang adalah untuk memulihkan dari akibat negatif daripada tindak pidana tersebut. Betul. Ya, restoratif justice ini. Nah, kemudian saya akan beralih kepada Bu Ani. Dasar hukumnya sendiri tuh restoratif justice ini apa, dan apakah restoratif justice ini tuh tepat untuk diimplementasikan di Indonesia? Baik, kembali tadi menyinggung restoratif justice adalah pemulihan ke keadaan semula ya Mbak. Iya, betul. Kalau berbicara masalah dasar hukum, sebenarnya kita sudah dari KUHP pun kita sudah diatur bahwasanya untuk kejaksaan sendiri ini ya dapat menghentikan penuntutan
demi hukum gitu ya. Salah satunya adalah dengan penyelesaian perkara di luar pengadilan atau dengan restoratif justice ini. Juga diatur pula kita mempunyai peraturan Jaksa Agung Perja nomor 15 tahun 2022 yang mengatur mengenai pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif gitu. Kemudian kalau diimplementasikan apakah sesuai dengan hukum, justru malah sesuai, Mbak. Sebagaimana kita tahu bahwa kalau merujuk kepada nilai-nilai Pancasila ya, kita sila kelima itu ada keadilan sosial, bahwa salah satu di situ adalah bagaimana mewujudkan untuk penyelesaian permasalahan dengan musyawarah gitu ya. Musyawarah ini sejalan dengan nilai-nilai yang ada dalam restoratif justice ini. Jadi melibatkan pihak pelaku, korban, juga masyarakat sekitar. Bagaimana untuk menyelesaikan permasalahan ini yang nantinya akan menghasilkan suatu kesepakatan. Kesepakatan itu nanti akan menjadi tanggung jawab oleh semua pihak gitu ya. Oke, jadi ini tuh sebenarnya adalah tujuannya memang bagus sekali ya untuk melakukan pemulihan daripada perlakuan tindak pidana tersebut gitu. Nah, akan tetapi sosialisasinya sendiri di bawah itu seperti apa, Bu? Karena kan memang kita ketahui bahwa masyarakat kita itu masih minim lah pemahamannya mengenai restoratif justice ini, dan masih banyak masyarakat kita yang berpikir bahwa keadilan itu memang hanya bisa didapatkan di pengadilan untuk menimbulkan efek jerah. Nah, kemudian dengan adanya restoratif justice ini kan didudukkan bersama ini untuk memediasi. Jadi sebenarnya semangat apa sih yang ingin dibangun melalui restoratif justice ini? Semangatnya ya itu tadi, Mbak, dalam menggali nilai-nilai yang kembali ke masyarakat. Jadi seperti hukum adat yang mungkin sudah berjalan, seperti yang telah berjalan di masyarakat mengenai musyawarah dan bagaimana penyelesaian ini. Kadang kan kita kalau misalnya perkara itu sudah naik ke pengadilan, putusan misalnya ini ada perkara pembacokan, ya korbannya sudah dibacok, sudah luka, akan tetapi terus kemudian pidananya diputus 7 tahun misalnya. Untuk korban sendiri ini kan akan ibaratnya tanda kutip mendapatkan apa kan gitu kan. Dengan diselesaikannya melalui musyawarah atau penyelesaian restoratif justice ini mungkin akan menimbulkan tanggung jawab kepada para pihak bagaimana supaya perkara ini dapat tidak sampai ke jalur pengadilan. Gitu. Jadi izin menambahkan, jadi hukum positif tentunya tidak bisa berjalan tanpa beriringan dengan nilai-nilai keadilan yang tumbuh di masyarakat. Betul. Nah, tentunya tadi seperti dijelaskan bahwa restoratif justice sendiri adalah bertujuan untuk pemulihan kepada keadaan semula, di mana dengan adanya suatu perdamaian yang dapat menciptakan rasa damai tanpa ada dendam nih antara kedua belah pihak. Jadi diharapkan bahwa dengan adanya restoratif justice ini bahwa permasalahan yang terjadi di masyarakat ini benar-benar selesai. Tidak ada setelah itu tidak ada dendam. Karena kenapa? Karena dengan restoratif justice ini tidak hanya antara pelaku dan korban, tapi kami juga melibatkan semua pihak yang terkait. Baik itu dari tetangga kiri kanan ataupun dari pamong desa. Bagaimana kita harapkan bahwa penciptaan situasi yang damai, yang harmonis di masyarakat, bahwa tanggung jawab tidak hanya ditanggung jawab di level aparat penegak hukum, tapi bagaimana juga masyarakat di sekitar dengan nilai-nilai keadilan yang tumbuh. Tentunya nilai-nilai keadilan yang ada di masyarakat Pati nanti dengan masyarakat teman-teman yang di Kalimantan juga akan berbeda tentunya. Nah, disitulah kami berharap bahwa ada tanggung jawab bersama terhadap permasalahan yang terjadi ini. Sehingga tidak ada muncul lagi permasalahan-permasalahan baru pasca adanya perdamaian itu. Tanggung jawabnya sendiri nih, secara konkretnya seperti apa ketika kita sudah memberikan restoratif justice kepada pelaku tindak kejahatan ini? Sejauh apa tanggung jawab yang bisa diberikan oleh masyarakat ini nanti untuk menjamin bahwa pelaku tindak kejahatan ini tidak akan mengulangi perbuatannya? Betul, terima kasih. Jadi gini, sanksi yang berat yang dihadapi oleh anggota masyarakat ini kan sebenarnya bukan sanksi pidana, bukan sanksi yang lain, tapi adalah sanksi sosial yang terberat. Betul. Nah, kita ambil contoh lah misalnya ada perkara kekerasan dalam rumah tangga ini, yang melibatkan mungkin sepasang suami istri, kemudian kita lakukan restoratif justice. Tentunya tetangga kiri kanan juga mempunyai kewajiban untuk menjaga agar
baik pelaku dan korban ini tidak terjebak dalam suatu perbuatan lagi yang sama. Oke. Jadi yang mungkin sebelumnya tetangga ini cuek terhadap permasalahan tetangganya yang kiri kanan. Nah, dengan adanya kita tarik menjadi pihak-pihak yang terlibat dalam sebuah upaya restoratif justice ini, kita harapkan bahwa nilai-nilai kepedulian yang ada di masyarakat itu juga mulai tumbuh. Jadi ketika ada permasalahan pun di masyarakat, tidak hanya dalam KDRT, tetapi tentunya nanti akan dijelaskan ke Bu Ani bahwa tidak semua tindak pidana dapat kita restoratif justice. Tindak pidana apa saja bisa kita lakukan restoratif justice. Tentunya juga kami harapkan apa yang terjadi di masyarakat itu muaranya tidak ke pengadilan. Betul. Tapi bagaimana bisa diselesaikan di kalangan terdekat, yaitu kelompok masyarakat itu sendiri. Tentunya tadi kembali lagi dengan membawa nilai-nilai keadilan yang ada di masyarakat itu sendiri. Baik, menarik sekali. Nah, ini tadi Bu Ani menyinggung bahwa memang tidak semua tindak kejahatan itu bisa di restoratif justice. Nah, kemudian pertanyaannya selanjutnya adalah, lantas tindak pidana kejahatan apa saja nih yang bisa di restoratif justice? Nah, kalau kita berbicara mengenai bahwa tindak kejahatan ini bisa di restoratif justice, kalau memang tidak ada kekhususan dalam hal ini, jangan-jangan dikhawatirkan bahwa oh berarti kalau berbuat kejahatan itu amanlah kita dari penjara karena nanti akan di restoratif justice. Nah, itu nanti jadi pastinya ada ya kan di dalam aturannya ini tindakan kejahatan apa saja sebetulnya yang memang bisa di restoratif justice. Untuk kejahatannya apa saja itu Mbak, memang tidak semua ya, tidak semua bisa diselesaikan di luar pengadilan dengan restoratif justice ini. Ada beberapa, ada parameter khususnya yang diatur mengenai syarat-syaratnya di Perja tadi nomor 15 tahun 2020, yaitu yang pertama tersangka atau pelaku ini baru pertama kali melakukan tindak pidana, gitu ya. Artinya kalau sudah pernah melakukan tindak pidana apapun itu, baik yang tindak pidana yang sama seperti pada saat diajukan atau yang tindak pidana yang lain, itu tidak bisa dilakukan restoratif justice. Okay. Kemudian yang kedua bahwa tindak pidana itu diancam tidak lebih dari 5 tahun, gitu. Jadi maksimal 5 tahun. Maksimal hukumannya ada 5 tahun itu tadi. Contohnya pencurian juga ada yang pencurian dengan pemberatan itu tidak bisa. Saya pencurian yang pencurian biasa, misal pencurian helm atau pencurian yang HP diambil gitu pasal 362 itu bisa. Tapi kalau pencurian yang dengan pemberatan dengan kekerasan atau dilakukan dengan malam hari itu kan ancamannya 7 tahun, jadi tidak bisa dilakukan restoratif justice meskipun korbannya sudah menerima atau mungkin tersangkanya sudah mau mengganti, tapi karena syarat ini tidak terpenuhi jadi tidak bisa, Mbak. Kemudian yang terakhir bahwa jika itu melibatkan tindak pidana yang melibatkan harta atau benda, jadi kerugian itu tidak lebih dari Rp2.500.000 gitu. Jadi misalnya ada penipuan kok sampai miliaran atau mungkin ada pencurian dengan pemberatan kerugiannya ratusan juta, itu tidak bisa dilakukan restoratif justice gitu. Kemudian ada juga tindak pidana yang mungkin dia memenuhi pasal di bawah di atas ancaman 5 tahun tapi kerugian di bawah Rp2.500.000 itu masih bisa, Mbak. Itu tergantung kebijakan dari pimpinan. Okay. Begitu. Ada yang mau ditambahkan, Pak? Ya, untuk saat ini memang kami di tingkat kejaksaan, di tingkat penuntutan memang kami diberikan batasan-batasan terhadap pelaksanaan perkara mana saja yang boleh dilakukan restoratif justice. Betul. Tentunya ini sebagai wujud dari pengendalian dan pengawasan dari pimpinan. Tapi juga tidak menutup kemungkinan karena restoratif justice ini memang marwahnya adalah dari Bapak Jaksa Agung, Bapak Profesor Dr. S.T. Burhanuddin. Beliau bahkan mendapatkan gelar guru besar dalam bidang restoratif justice. Tentunya juga ke depannya juga pasti akan terbuka bahwa pembatasan-pembatasan ini juga nanti akan diberikan pengujian-pengujian lagi, tidak hanya sebatas tadi apa yang disampaikan Bu Ani, tapi tentunya juga nanti restoratif justice juga kita bisa lakukan ke perkara narkoba ya. Sekarang sudah bisa, Mbak. Tapi masih tetap dengan batas-batasan dan parameter
Nah, yang bisa kami lakukan restoratif justice adalah pure dia adalah penyalahguna narkoba. Nah, tentunya itu juga salah satu gebrakan-gebrakan yang dilakukan oleh pimpinan di tingkat Kejaksaan Agung untuk membuka muara-muara perkara-perkara yang bisa kami melakukan restoratif justice. Demikian untuk meminimalisir dari efek Betul. negatif dari tindak pidana tersebut Betul. sendiri. Kemudian pertanyaannya adalah apakah penggunaan atau penerapan restoratif justice ini bisa memberikan rasa aman di dalam masyarakat gitu. Kita akan mendengar jawabannya, tetapi kita akan tunggu jeda pariwara yang berikut ini. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya. Dalam Bedah Opini, setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karkinanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilakunya, perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Kami ya, dengan bangga kami mempersembahkan sebuah store busana muslim modern ya untuk masyarakat Jateng ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Mas Sony Pambudi dari Nibras Corporation mengucapkan selamat dan sukses atas grand opening Nibras House ke-607 yang berlokasi di Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati. Mudah-mudahan dengan dibukanya Nibras House ini membawa manfaat yang seluas-luasnya untuk masyarakat Pati dan sekitarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat buat grand opening Nibras House buat di Jaken. Semoga usahanya bisa laris, bisa digemari banyak masyarakat di Jaken. Tentunya berkah buat semuanya. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya.
bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Masih bersama Jaksa Menyapa dengan tema kita Restoratif Justice, sisi humanis untuk penyelesaian perkara pidana. Nah, tadi saya sudah membahas mengenai apakah Restoratif Justice ini bisa memberikan rasa aman ke hadapan masyarakat. Itu akan menjadi pertanyaan bagi setiap masyarakat yang pernah bersinggungan dengan pelaku tindak kejahatan. Nah, bagaimana ini Pak? Apakah Restoratif Justice ini bisa memberikan jaminan rasa aman di masyarakat? Oke, tentunya tadi sebenarnya sudah kami jelaskan tadi bahwa keadilan restoratif atau restoratif justice ini kan bertujuan memulihkan kepada keadaan semula dengan melibatkan beberapa pihak di dalam proses perdamaiannya, itu tentunya melibatkan korban, tentunya melibatkan pelaku, terus melibatkan pihak-pihak yang lain, tetangga sekitar ataupun pihak pamong desa atau perangkat desa. Tentunya diharapkan dengan kami melibatkan pihak-pihak ini semua, tentunya permasalahan yang terjadi dapat diselesaikan secara tuntas. Ya, tadi juga kami jelaskan bahwa restoratif justice ini untuk menghindari balas dendam. Tentunya tadi saya jelaskan pelaku yang sudah dipidana kalau tanpa restoratif justice sampai di proses persidangan tentunya juga ada perasaan benci kepada ya, senang dan tidak senang lah bahwa wah aku dipidana. Terus ketika dia nanti kembali ke masyarakat juga berusaha mencari kesalahan-kesalahan yang melaporkannya dulu. Iya. Nah, dengan restoratif justice itu kita hindari semua bahwa penyelesaian restoratif justice ini karena melibatkan semuanya, tentunya kita harapkan bahwa permasalahan ini selesai secara tuntas. Tidak ada rasa dendam, tidak ada rasa-rasa tidak puas di situ. Karena kenapa? Kami penuntut umum dalam hal ini di dalam proses restoratif justice sebagai mediator ya atau mediasi, kami menyerahkan ke masing-masing pihak. Jadi jaksa yang terlibat dalam proses restoratif justice ini bersikap sebagai mediator. Dia tidak boleh memihak ke salah satu pihak. Jadi jaksa ini bertugas memberikan solusi atau pemecah kebuntuan ketika proses restoratif justice ini berjalan. Tetapi prosesnya kami serahkan ke masing-masing pihak yang terlibat tadi itu. Jadi terkadang proses yang kami jalankan terkait restoratif justice ini berhasil dengan sukses. Antara korban dengan pelaku dan masyarakat sekitar pun menerima adanya perdamaian ini. Tetapi ada juga korban dengan pelaku sepakat damai, tapi masyarakat tidak mengendaki. Karena kenapa? Yang tahu kehidupan sehari-hari adalah masyarakat. Kadang mereka beranggapan, Pak percuma saja Pak ini di restoratif. Nanti di kejaksaan ya. Ketika kembali ke masyarakat pasti akan mengulang lagi. Nah tentunya restoratif tidak berjalan lagi. Seperti itu tadi. Tentunya dengan restoratif justice ini ya kita malah memberikan rasa aman kepada masyarakat. Karena kenapa? Konflik yang terjadi di masyarakat sangat kita minimalisir ketika terjadi sebuah perdamaian dari restoratif justice itu sendiri. Bisa minimalisir ketegangan-ketegangan yang mungkin akan terjadi dan dendam yang mungkin akan terbawa ketika pelaku kejahatan ini keluar dari penjara tadi. Di lapangan itu malah justru ya Mbak ya, karena sejauh ini yang kami sudah menjadi fasilitator, justru kalau pada saat adanya RJ ini mereka itu malah senang gitu, ketimbang cuma datang jadi saksi, didengarkan keterangannya di sidang gitu, malah dia itu lebih senang istilahnya didengar apa yang diinginkan atau pendapatnya seperti itu, malah lebih marem istilahnya dek. Berarti memang karena di sini masyarakat tuh dilibatkan secara aktif juga untuk mengambil keputusan. Jadi keputusannya tidak serta-merta dipasrahkan pada peradilan begitu. Betul. Oke, tadi Pak Yogi sempat menyinggung bahwa memang prosesnya dalam RJ sendiri ini tuh tidak sesimpel wes lah misalnya aku ingin berdamai-damai kayak gitu. Tapi ada proses-proses juga yang harus dilalui dan tahapan-tahapan yang harus dilalui itu. Itu mungkin bisa dijelaskan untuk proses-proses dan tahapan ketika memang terjadi
tidak kejahatan ini seperti apa untuk penyelesaian dalam restoratif justice-nya? Oke, secara umumnya dapat kami jelaskan jadi seperti ini. Jadi ketika seorang jaksa menerima surat perintah penelitian berkas perkara, jaksa P16 lah kami sebutnya, kami P16, tentunya masing-masing jaksa itu mau mulai melakukan telaah terhadap perkara yang akan ditangani, ini. Nah, yang satu yang jelas akan dilihat bahwa pasal sangkaannya masuk tidak terhadap perkara yang bisa dilakukan restoratif justice. Nah, yang kedua tentunya kami mengedepankan koordinasi dan komunikasi nih dengan teman-teman penyidik. Dalam artian tentunya teman-teman jaksa melihat kondisi sosial masyarakatnya di perkara itu seperti apa. Efek langsung dari tindak pidana itu terjadi, karena misalnya pencurian tadi yang dikatakan Bu Ani bahwa yang bisa dilakukan RJ adalah pencurian biasa. Tentunya pencurian biasa pun kami harus melihat efek yang ditimbulkannya juga bagaimana di masyarakat, seperti itu. Nah, yang kedua, ketika berkas perkara datang, berkas perkara yang dikirim oleh teman-teman penyidik, nah teman-teman jaksa ini sudah mulai melihat kronologis perkaranya seperti apa, duduk perkaranya seperti apa, saksinya seperti apa, apakah pelaku ini pernah dihukum atau belum. Nah, itu mulai dilakukan penelaahan seperti itu. Nah, kemudian kalau seorang jaksa beranggapan bahwa perkara yang ditanganinya ini bisa masuk klasifikasi perkara yang bisa dilakukan restoratif justice, tentunya secara berjenjang menyampaikan pendapatnya sampai ke Kepala Kejaksaan Negeri. Nah, ketika itu disetujui, ini belum disetujui RJ-nya Mbak ya, bahwa akan dilakukan RJ-nya disetujui, nanti itu dilakukan ketika perkara sudah dinyatakan lengkap P21 oleh teman-teman jaksa, dan ketika dilakukan penyerahan tahap 2 yaitu tersangka dan barang bukti, nah teman-teman jaksa ini baru bisa memulai proses restoratif justice, seperti itu. Dan prosesnya ini juga tentunya ada komunikasi yang aktif juga ya dengan masyarakat dan yang terlibat di lingkungan. Betul. Nah, tantangannya yang terbesar adalah karena kami melibatkan pihak-pihak yang di masyarakat, tentunya juga kami harus mengakomodir keinginan, harapannya, dan kepentingan di masing-masing pihak. Tentunya keinginan, kepentingan dan antara korban dan pelaku aja sudah berbeda. Iya. Tentunya masyarakat juga berbeda. Nah, itu komunikasi itu tentunya teman-teman jaksa ya luar biasa Mbak, bahwa kami tidak terikat di hari kerja ataupun jam kerja, bahkan kadang beberapa teman-teman jaksa ini langsung on the spot ke sana di Sabtu Minggu, ingin melihat langsung bagaimana pendapat dari pihak-pihak, khususnya tetangga kiri kanannya, apa kalau ini di RJ seperti apa tanggapannya, apakah reaksi masyarakat positif atau malah berbalik, reaksi masyarakat negatif terhadap pelaksanaan RJ itu sendiri. Jadi memang tidak sesimpel itu ya? Tidak sesimpel itu. Saya beralih kepada Bu Ani gitu. Kita sudah mengenal ya RJ itu apa, tujuan ada RJ itu apa, dan kemudian juga kita sudah membicarakan mengenai step-step dan tahap-tahapnya yang ternyata tidak sederhana tadi. Nah, kemudian pertanyaannya adalah apakah penyelesaian secara RJ ini memiliki kekuatan hukum? Atau nanti jangan-jangan seperti ini ya, contoh kasusnya untuk lebih memudahkan untuk dicerna. Misalnya saya memiliki sebuah persoalan gitu dengan tetangga saya mencuri barang saya gitu, dan kemudian sudah dimediasi dan terjadilah RJ tadi, restoratif justice tersebut, kemudian sudah berjalan nih dengan baik selama 2 bulan, 3 bulan, gak ada persoalan apapun, dan kemudian setahun kemudian nih tetangga saya menyinggung aja, ini sebenarnya hanya menyinggung saja, tapi saya tidak terima dan saya ingin dia itu mengungkit lagi. Apakah bisa saya mengungkit kembali kasus yang sudah dia lakukan, kasus kriminal yang sudah dia lakukan tersebut, untuk kemudian saya bawa ke peradilan gitu? Bagaimana nih penjelasannya? Apakah sebenarnya penyelesaian secara restoratif justice ini sudah bisa menuntaskan perkara itu di hari itu, di saat itu, atau masih bisa kita ungkap lagi lah, ibaratnya kita bongkar lagi lah di peradilan ketika terjadi gesekan lagi di kemudian hari? Kalau mengenai kepastian hukumnya Mbak, kalau
memang RJ ini kan kita salah satu bentuk dari penghentian penuntutan kalau di kejaksaan gitu. Kami ada suratnya, memang setelah melalui proses-proses itu dari mulai pemberkasan, kemudian jadi berkas dan dilakukan RJ dan disetujui oleh pimpinan, kami keluarkan surat yang namanya surat ketetapan penghentian penuntutan. Nah, dari situ jadi perkara itu sudah berhenti istilahnya terhadap perkara itu, barang bukti juga berhenti saat itu juga. Jadi kalau misalnya ada kasus seperti itu, mungkin untuk diungkap lagi atau mungkin beda persoalan itu bisa. Tapi kalau untuk persoalan yang lama, yang sudah ditutup, ibaratnya yang sudah dihentikan, itu tidak bisa. Jadi misalnya saya mau, ya aku jengkel nih sama tetanggaku itu kurang ajar, padahal dulu dia udah aku maafkan, tapi kok dia kayak gitu. Udah aku tuntut gitu, udah gak bisa ya, karena sudah dilakukan penghentian begitu. Jadi demikian, kemudian kita akan membahas mengenai sisi humanisnya yang mencoba diusung, dan bagaimana sih sebenarnya penerapan restoratif justice ini di Kabupaten Pati ya, karena kita berbicara mengenai jaksa menyapa di Kabupaten Pati. Nanti kita akan membahas lagi apakah di Pati ini sudah ada penerapan restoratif justice. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Jaksa Menyapa. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karginanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilakunya, perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Kami ya, dengan bangga kami mempersembahkan sebuah tor busana muslim modern ya untuk masyarakat Jateng di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Mas Sony Pambudi dari Nibras Corporation mengucapkan selamat dan sukses atas grand opening Nibras House ke-607 yang berlokasi di Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati. Mudah-mudahan dengan dibukanya Nibras House ini membawa manfaat yang seluas-luasnya untuk masyarakat Pati dan sekitarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat buat grand opening Nibras House buat Jaken. Semoga usahanya bisa laris,
bisa digemari banyak masyarakat di Jaken, tentunya berkah buat semuanya. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Di Ayo Ngaji bersama Lingkar TV. Hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu jam 17.30 sampai jam 7 malam. Ngomong hari ini harus, nah seperti itu. Anda akan ditemani ustadz-ustadzah untuk belajar huruf-huruf hijaiyah dan ilmu Al-Quran. Saksikan terus Ayo Ngaji hanya di Lingkar TV. Selamat pagi, Patrick. Selamat pagi, SpongeBob. Apa kalian dua orang bodoh bisa diam? Menemani hari Minggu adik-adik dengan kartun-kartun kesayangan. Patrick, sanjunglah konsumen, buat dia merasa senang. Halo, hai sayang. Inilah Dunia Anak setiap hari Minggu jam 7 pagi sampai jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Oke, kembali lagi di Ngobrol Inspirasi. Kini Kak Uns akan menemani sore Anda dengan topik-topik yang menarik. Adik, kita tak selamanya indah, adik. Kayak gitu ya. Ngopi, ngobrol inspirasi setiap hari Selasa jam 3 sore hanya di Lingkar TV. Ane wis golek baten ngono kuwi njur aspal kon. Lapangan diemplok. Semen ya didahar. Memberi hiburan malam Anda yang dikemas dalam budaya Jawa, nguri-nguri budaya, hadir setiap hari jam 00.30 sampai jam 3 dini hari hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karkinanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilakunya, perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Kami ya dengan bangga kami mempersembahkan sebuah tor busana muslim modern
ya untuk masyarakat Jaken sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Mas Sony Pambudi dari Nibras Corporation mengucapkan selamat dan sukses atas grand opening Nibras House ke-607 yang berlokasi di Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati. Mudah-mudahan dengan dibukanya Nibras House ini membawa manfaat yang seluas-luasnya untuk masyarakat Pati dan sekitarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat buat grand opening Nibras House buat di Jaken. Semoga usahanya bisa laris, bisa digemari banyak masyarakat di Jaken. Tentunya berkah buat semuanya. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Masih dalam Jaksa Menyapa bersama saya Nailin RA. Nah, tadi kita sudah membahas nih mengenai apa itu restoratif justice, bagaimana penerapan restoratif justice, dan kemudian kita akan menyinggung masalah sisi humanis apa sih yang memang bisa ditonjolkan dari penerapan restoratif justice ini. Tentunya kalau kita berbicara mengenai sisi humanisnya, kita juga harus berbicara mengenai implementasinya di masyarakat. Nah, berhubung narasumber kita adalah dari Kejaksaan Negeri Pati, jadi mari kita bertanya apakah di Kabupaten Pati ini sudah ada penerapan restoratif justice. Nah, bagaimana Bu? Apakah di Kabupaten Pati ini sudah ada penerapan penyelesaian perkara kejahatan yang dilakukan dengan restoratif justice? Kalau di Pati sendiri untuk tahun ini Mbak, kebetulan alhamdulillah kita sudah ada 3 perkara. 3 perkara itu berbeda-beda pasalnya. Yang pertama ada perkara lalu lintas, melanggar 310 ayat 3 ya kalau nggak salah, 310 ayat 3 Undang-Undang Lalu Lintas. Kemudian yang kedua perkara penganiayaan, dan yang ketiga ini terakhir kemarin perkara KDRT, antar suami istri. Untuk yang kami kebetulan saya sebagai fasilitatornya untuk perkara lalu lintas ini, sebenarnya kalau dari awal mempelajari berkasnya itu Mbak, di awal itu saya malah justru tidak ada terpikir atau tidak ada menangkap adanya bisa di RJ-kan apa enggak gitu kan. Karena yang pertama tidak ada perdamaian, yang kedua ini tidak ada, bahkan perdamaian nggak ada, permintaan maaf juga nggak ada dari pelaku, tidak mengakui. Gitu. Mungkin sebelumnya bisa dijelaskan lebih dulu ini perkara lalu lintasnya itu seperti apa? Kecelakaan, tabrak lari atau bagaimana? Perkara lalu lintasnya ini, jadi pelaku ini mengendarai sepeda motor, mau membelok, kemudian dari arah berlawanan ada korbannya. Ya, korbannya ini pada saat itu ditabrak depan ini Mbak, antara depan dan samping ya. Yang jelas sudah P21, namun pada saat diberkas itu kan untuk tersangkanya tidak mengaku gitu. Betul. Jadi untuk jangankan perdamaian kan, permintaan maaf pun juga nggak ada karena nggak mengaku kan. Jadi saya tidak terpikir untuk dilakukan RJ. Padahal bisa, kalau lantas itu kan kelalaian bisa, apalagi korbannya luka biasa gitu kan. Kemudian setelah kami terima
berkas itu dan barang bukti tersangka diserahkan dari kepolisian, kemudian dari pihak tersangkanya justru sudah membawa dengan keluarga korban gitu. Terus saya tanya apa ini gitu, Bu kami sudah berdamai, ternyata gitu sudah berdamai. Oh masa iya gitu kan? Saya kan tetap menggali ya Mbak ya, tidak langsung percaya. Kemudian gini aja, kalau misalnya kalian memang ingin, kita ada yang namanya restoratif justice kan gitu. Karena pada waktu itu belum semuanya mengerti kan Mbak ya, taunya memang harus disidang dulu atau bagaimana gitu. Kemudian saya tawarkan, pihak-pihaknya kebetulan mau, kemudian kami melibatkan tokoh masyarakat juga yang saat itu ada kepala desa di 2 tempat, saya lupa di desa mana ya itu, pokoknya ada kepala desa dua-duanya, kemudian kami lakukan RJ untuk hari berikutnya, kami kumpulkan semua dan di situ memang betul mereka sudah bersepakat karena pelakunya ini sudah mengakui bahwa memang dia yang salah, kemudian ada kesepakatan juga diberikan biaya pengobatan seperti itu dan akhirnya mereka memilih untuk menyelesaikan perkara ini tidak sampai ke pengadilan begitu. Setelah itu untuk urutannya kami ajukan ke pimpinan, kemudian disetujui untuk di Kejaksaan Tinggi, kemudian Kejaksaan Agung juga menyetujui dan akhirnya dihentikan perkara itu. Kalau untuk penganiayaan tadi yang sudah diselesaikan itu seperti apa? Penganiayaannya itu kebetulan saya karena tidak fasilitator ya Mbak ya, kalau nggak salah itu antara saya kok agak kurang yang punya Pak Fandi nih Bu ya. Ya, jadi untuk penganiayaan tentunya melibatkan antara korban dan pelaku. Hampir sama dengan tadi yang disampaikan Bu Ani untuk perkara lalu lintas maupun KDRT. Sebenarnya menjelaskan di awal bahwa tim jaksanya ini melihat bahwa ini ada kemungkinan DRC. Kalau tadi Bu Ani melihat bahwa inisiatif itu datang dari datang dari pelaku dan korban. Nah, kalau yang untuk penganiayaan dan KDRT ini inisiatif memang dari penuntut umum. Dalam arti penuntut umum melihat bahwa dari luka juga tidak signifikan, dalam artian luka yang begitu berat juga tidak. Kita juga melihat kalau ini dilanjutkan sampai proses persidangan bahwa nanti si pelaku juga harus dipidana, sedangkan dia punya tanggung jawab pada keluarganya, menafkahi anak istrinya seperti apa. Nah, melihat dari situ makanya tim penuntut umum waktu itu mengajukan usul bahwa perkara ini dilakukan proses restoratif justice. Tapi juga tadi menambahkan tadi untuk mempertegas saja tadi apa yang dikatakan Bu Ani bahwa terkadang di proses RJ ini karena pemulihan keadaan semula Mbak, terkadang memang ada permintaan beberapa korban ini terkait akibat dari tindak pidana yang sudah dilakukan, misalnya meminta adanya pengobatan ataupun misalnya sudah habis berapa pengobatannya minta itu diganti. Nah, itu juga kami mau meluruskan bahwa itu bukan biaya untuk melakukan restoratif justice. Jadi nanti jangan sampai ada masyarakat, wah mau RJ itu harus bayar, harus ini. Tidak. Itu kesepakatan antara kedua belah pihak. Kami tim jaksa terkadang kalau misalnya mintanya agak berlebihan kan kadang kami minta dasarnya korban nyuwun segini, dasarnya apa? Ini Pak ada kwitansi rumah sakit seperti itu. Nah, kami komunikasikan, tapi kadang juga kalau misalnya kami lihat bahwa permintaannya juga kurang mendasar ya kadang kami berusaha kita bantu untuk titik temunya antara korban dan pelaku ini di dalam proses RJ itu sendiri. Jadi jangan sampai nanti masyarakat menyatakan bahwa wah RJ harus bayar ini. Itu tidak benar, bahwa RJ adalah suatu upaya keadaan restoratif yang tidak dipungut biaya sama sekali. Jadi jangan sampai takut nanti ketika masyarakat udah penyelesaian udah sini takut ketemu jaksanya nanti tidak bayar. Sama sekali tidak dipungut biaya. Dan itu termasuk dilarang ya melakukan pungutan biaya. Betul. Jadi pengawasan yang dilakukan di lingkungan kejaksaan sendiri pun bahwa untuk disetujuinya sebuah proses restoratif justice ini tidak hanya di level Kejaksaan Negeri Pati, tapi secara berjenjang. Jadi teman-teman ini melakukan gelar perkara yang jelas di internal kami dulu, kemudian dibawa ke Kejaksaan Tinggi Mbak. Dalam hal ini Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. Apakah disetujui atau tidak?
yang terakhir adalah kami akan melakukan gelar di depan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, langsung di depan Pak Jampidum. Nah, biasanya itu jam 6 sampai setengah 8, itu seluruh Indonesia dari Senin sampai Kamis itu yang akan mengajukan RJ melakukan gelar perkara yang bisa diakses semuanya, walaupun ini masih di internal kami, belum bisa umum, tapi Kejari lain bisa melihat bahwa oh yang dilakukan RJ Pati seperti ini. Nah, apakah nanti disetujui oleh Bapak Jampidum atau tidak? Nah, itu berdasarkan juga pertelahan dari teman-teman yang di Kejaksaan Agung. Jadi tidak serta-merta kalau RJ sudah dilaksanakan disetujui, tidak. Sampai level eselon 1 Bapak Jampidum yang menyetujui. Jadi memang sebenarnya tidak sesimpel itulah ya sendiri untuk memutuskan apakah sebuah tindak kejahatan itu bisa diselesaikan dengan RJ ataupun tidak. Nah, kemudian Pak, untuk mendukung RJ sendiri ini kan adakah yang untuk mendukung pelaksanaan RJ ini seperti yang di daerah lain ada rumah restoratif justice, apakah di Pati sendiri juga ada rumah restoratif justice? Oke, betul. Jadi kepanjangan tangan dalam proses restoratif justice tentunya kejaksaan ingin berusaha hadir ini di tengah-tengah masyarakat. Bagaimana masyarakat bisa mempercayai adanya proses RJ kalau kejaksaan sendiri tidak berusaha ingin hadir di tengah-tengah masyarakat ini. Nah, tentunya untuk mensiasati hal-hal tersebut, karena itu tentu kendala, Mbak. Betul. Karena keterbatasan jaksa dan wilayah yang kami ampu ini juga tidak sebanding. Tentunya kami butuh program-program yang bisa menyentuh di masyarakat. Salah satunya adalah pembangunan rumah restoratif justice. Nah, saat ini di Kabupaten Pati baru satu yang kami rintis untuk rumah restoratif justice. Nah, rumah restoratif justice ini seperti apa? Bahwa kami harapkan dengan adanya rumah restoratif justice ini, setiap permasalahan yang terjadi di masyarakat di wilayah tersebut, kalau itu berbau tindak pidana, itu tidak serta-merta muaranya adalah ke pengadilan. Tetapi bagaimana caranya kita menyelesaikan tadi seperti tadi adalah keadilan penal, musyawarah, perdamaian. Karena biar bagaimanapun kita sebagai bangsa Indonesia tentu mengutamakan adalah untuk musyawarah, untuk mufakat. Tentunya dengan musyawarah untuk mufakat ini kembali lagi nilai-nilai keadilan yang ada di masyarakat, yang tumbuh di masyarakat itu, jangan bayangkan bahwa Pati saja nih, bahwa kita juga melihat teman-teman kita yang di Kalimantan nih, yang hukum adatnya masih jalan, teman-teman yang di Banten ada Baduy, itu juga kita harus melihat ada nilai-nilai masyarakat, hukum-hukum adat yang dipegang teguh masyarakat di sana. Nah, dengan adanya rumah restoratif justice ini kita hadirkan bahwa itu bisa mengampu, bisa menyelesaikan permasalahan bahwa hukum positif ini bukan solusi yang utama, tapi solusi akhir. Monggo selesaikan masalah yang ada di masyarakat itu dengan menggunakan nilai-nilai yang ada dan tumbuh di masyarakat itu sendiri. Mungkin bisa disampaikan alamatnya di mana sih kalau masyarakat ingin mengakses rumah restoratif justice ini di Pati? Alamat di Desa Panjunan, kebetulan kita ada posko ya Mbak ya, Rumah Rembuk Kampung Restoratif Justice di situ ada. Ada jam bukanya atau 24 jam welcome untuk masyarakat? Kalau jam bukanya ya sesuai dengan ini pemerintahan Desa Panjunan. Tapi kalau misalnya ada pada saat kejadian mungkin akan diselesaikan atau ingin diselesaikan, bisa menghubungi melalui perangkat ataupun Bapak Kepala Desa Panjunan. Nanti diteruskan kepada kami, kemudian nanti kapan akan diadakan musyawarah, nanti kami datang ke tempat. Intinya pintu rumah dari rumah restoratif justice ini selalu terbuka lah ya untuk merangkul masyarakat yang ingin tempatnya di Desa Panjunan, tapi untuk desa-desa lain juga bisa. Di situ. Dan itu kan perintis yang diharapkan kalau juga akan ada di setiap desa atau kecamatan lah ya. Kalau desa kan banyak sekali ini desa-desa di Kabupaten Pati. Mudah-mudahan dengan acara ini yang difasilitasi oleh teman-teman Lingkar Jateng ini, Lingkar TV ini, tentunya harapan kami bahwa masyarakat di Pati ini, ayo Pak,
monggo Pak kita buat di desa kami. Kami tentunya welcome, tentunya ini juga sejalan dengan program Bapak Jaksa Agung. Kami juga ada namanya Jaksa Jaga Desa. Nah tentunya itu bersinergi, tidak hanya Jaksa Desa ini bahwa menghindari pemerintah desa dari tindak pidana korupsi, tetapi juga dengan adanya rumah restoratif justice ini juga semakin memperkuat adanya lembaga kejaksaan ini di tengah-tengah masyarakat, karena saya yakin juga tidak semuanya masyarakat ini paham dan mengerti terhadap tugas pokok dari kejaksaan itu sendiri. Tentu dengan diharapkan adanya salah satunya dengan rumah restoratif justice ini ya, kehadiran kami ini bisa sangat dirasakan oleh masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Pati. Dan yang terpenting mungkin masyarakat di Kabupaten Pati itu tidak takut lah ya kalau berinteraksi dengan para jaksa, karena kan ya kadang masyarakat umum itu awam itu sangat takut sekali gitu berinteraksi dengan APH. Oke Pak, kita akan bahas mengenai tantangannya. Ada kendala nggak sih sebenarnya dalam penerapan restoratif justice itu di lapangan sejauh ini? Kendala pasti ada Mbak, kendala pasti ada. Yang jelas karena tentunya ketika kita melihat sisi dari korban ataupun pelaku, tentunya kan akan dua kepentingan yang berbeda ini. Nah, tapi tentunya hambatan-hambatan itu bukan kami jadikan hambatan, tapi itu menjadi tantangan bagi teman-teman penuntut umum yang ada di Kabupaten Pati, khususnya nih di Kejaksaan Negeri Pati. Kita jadikan itu sebagai tantangan, dan kita bersyukur bahwa kami sudah menyelesaikan 3. Walaupun kami cuma ditarget 1. Wah, ada targetnya. Target cuma 1. 1 bulan 1 gitu. Bukan, 1 tahun cuma 1. Karena tentunya restoratif justice tidak langsung kita secara masif. Tapi bagaimana dari percuma kalau kita bisa melakukan 10 RJ, tetapi tujuan dari RJ itu tidak tercapai. Nah, tentunya strategi yang dilakukan oleh Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Pati, dalam hal ini juga Bapak Kepala Seksi Tindak Pidana Umum, bagaimana poin-poin nilai-nilai yang kami harapkan dengan adanya RJ ini bisa dibaca dan bisa dimengerti oleh masyarakat. Nah, salah satunya adalah tadi, tanpa kami minta, antara korban dan pelaku datang sendiri, Pak, kami sudah damai. Bisa nggak kami DRJ? Nah, permintaan mereka sendiri. Betul. Nah, itu yang kami harapkan, bahwa perdamaian itu benar-benar tulus dari kedua belah pihak ini. Bukan karena ada mediator dari kejaksaan atau seperti apa, tapi memang masyarakat menginginkan bahwa lebih indah, lebih kalau permasalahan ini diselesaikan secara damai. Nah, tentunya semuanya ini tidak lepas dari peranan juga dari masyarakat, bagaimana bisa sama-sama kita bersinergi ini, tidak hanya di level aparat penegak hukum, karena juga teman-teman penyidik juga melakukan restoratif justice ini, teman-teman kejaksaan ataupun majelis hakim. Nah, kami juga harap juga peranan masyarakat sama-sama mengawal proses restoratif justice ini. Jangan sampai juga ke depannya malah proses restoratif justice ini bisa diselewengkan dari tujuan semulanya. Salah satunya yang bisa terjadi adalah sekarang tak laporkan, siapa tahu nanti dengan RJ saya nanti bisa nuntut uang segini, akhirnya nanti bisa damai. Nah, itu juga kami juga mengantisipasi hal tersebut, sehingga benar bahwa saya bisa jelaskan tadi bahwa persetujuan terhadap RJ ini sampai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Jampidum. Itu salah satu kontrol dari pimpinan itu, bahwa Kejaksaan Agung tidak melepaskan begitu saja jajarannya di bawahnya untuk melakukan RJ, untuk menghindari hal itu juga. Untuk menghindari hal tersebut. Betul. Baik, mungkin kita ini akan menjadi pertanyaan terakhir di segmen Jaksa Menyapa kali ini dengan tema restoratif justice, sisi humanis dalam penyelesaian perkara pidana. Yakni terakhir ini yang siapa sebenarnya yang paling berhak untuk menentukan bahwa sebuah kasus ini bisa di RJ. Apakah dia dari korban, apa dia dari jaksa, dari kepolisian, atau siapa sebenarnya yang lebih berhak untuk menentukan kasus ini bisa di RJ atau tidak? Untuk menentukan
Sebenarnya tadi ya Mbak, selain dari persyaratan tadi yang sudah diuraikan di depan tadi mengenai parameternya, ada apa pasal-pasal yang khusus dan pelaku yang baru 1 kali, kemudian kerugian yang di bawah 2,5 juta adalah yang paling penting kesediaan oleh para pihak gitu, baik pihak pelaku maupun pihak korban, serta tokoh masyarakat dan masyarakat sekitar itu merespon positif gitu. Itu yang paling menentukan kalau menurut. Jadi yang memutuskan ini siapa? Yang memutuskan oh kasus ini bisa di RJ atau enggak, itu siapa? Kalau memutuskan tentunya jaksanya bisa melihat terhadap sesuai dengan syarat ketentuan yang sudah ditetapkan oleh pimpinan. Tetapi dapat dilakukannya RJ, sukses tidaknya pelaksanaan RJ ini tadi kembali lagi bahwa tadi saya jelaskan bahwa kadang antara korban dan pelaku sepakat damai, tapi masyarakat tidak mengendaki. Bahwa masyarakat mempunyai penilaian-penilaian tersendiri apabila ini di RJ, Pak sama aja Pak. Nanti orang ini akan mengulang lagi. Nah tentunya tadi kembali lagi ke tadi sudah dijelaskan Bu Ani bahwa semua pihak memegang peranan penting karena korban setuju, pelaku tidak jadi RJ. Dua-duanya setuju, masyarakat tidak menghendaki juga tidak bisa dilakukan RJ. Jadi memang semua pihak, Pak. Jadi berhak semua, bisa mengarahkan ya untuk iya, RJ tersebut. mempunyai peranan yang sama pentingnya. Jadi maka tadi Bu Ani cerita bahwa kadang tokoh masyarakat lebih senang kalau mereka dihadirkan di kejaksaan dalam bentuk RJ daripada ketika menjadi saksi di persidangan. Karena kenapa? Mereka bisa memberikan masukan-masukan terhadap lebih humanis lah ya, penyelenggaraannya tuh lebih humanis ya gitu. Lara seperti itu. Baik, demikian pemirsa Lingkar TV yang ada di rumah, dengan Jaksa Menyapa 60 menit sudah kita lalui bersama. Terkadang kejahatan terjadi bukan karena niat, tetapi memang ada kesempatan. Oleh karena itu, terus tingkatkan kewaspadaan dan selalu bangkitkan kesadaran di tengah masyarakat untuk menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Saya, Nadine RA, beserta segenap kru yang bertugas mohon undur diri dan saksikan terus Jaksa Menyapa hanya di Lingkar TV.